Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat Bapak Dr. Salam MPD selaku dosen penguji 1 saya. Yang terhormat Bapak Dr. Mayong MPD selaku dosen penguji 2 saya. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Sulastreningsih Jumingin M.Hum selaku dosen pembimbing 1 saya. Yang terhormat Ibu Dr. Hajra SS MPD selaku dosen pembimbing 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya Hijrah Wahyuni Anwar, NIM 18510411049, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Penanaman Pendidikan Karakter Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Selayar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yang pertama sistem pendidikan pada masa pandemi COVID-19, yang kedua karakter siswa, yang ketiga pendidikan karakter pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang keempat media pembelajaran Zoom Meeting. Masa pandemi COVID-19 adalah tantangan bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak hal yang terkena dampak pandemi, tidak terkecuali dunia pendidikan. Semua siswa harus dibelajarkan di rumah. Kondisi perubahan pola pendidikan dari luring menuju daring ini mempengaruhi kondisi karakter siswa. Siswa menjadi kurang serius mengikuti pembelajaran. Hal ini dibuktikan karena dalam pembelajaran daring, seringkali siswa dengan sengaja mematikan video seolah-olah mengikuti kegiatan pembelajaran, namun ternyata mereka melakukan kegiatan lain dan tidak memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, materi pelajaran yang sudah di-share oleh guru melalui media daring hanya sebatas di-download untuk mengisi kehadiran dalam kegiatan pembelajaran. Pengawasan yang kurang dalam kegiatan pembelajaran secara daring membuat siswa kadang-kadang kehilangan fokus. Bahkan karena adanya kemudahan akses, siswa justru cenderung menunda-nunda waktunya untuk belajar. Selain itu, dalam proses tes atau ujian, guru tidak bisa melakukan pengawasan langsung kepada siswanya karena berada di rumah masing-masing. Hal ini tentunya menjadi penilaian tersendiri. Hal ini tentunya bisa dimanfaatkan siswa untuk melakukan tindak kecurangan saat mengerjakan soal-soal ujian atau tes. Karena tidak ada pengawasan langsung dari guru, maka siswa bisa dengan leluasa membuka buku atau browsing jawaban melalui internet. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siswa saat melakukan ujian atau tes di sekolah dengan pengawasan dari guru. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri mengenai karakter kejujuran siswa yang menjadi semakin susah untuk diwujudkan. Padahal, yang seharusnya terjadi ketika siswa dibelajarkan di rumah justru lebih baik, karena mereka dididik langsung oleh orang tuanya, juga merupakan waktu yang tepat bagi orang tua dan anaknya untuk menjalin komunikasi.
Sebagaimana kita ketahui juga bahwa orang tualah pendidik utama dan pertama bagi siswa atau anak didik. Namun, kenyataan yang terjadi, kebanyakan orang tua lupa, lalai dan kurang mengetahui cara atau langkah tepat dalam memberikan latihan untuk membentuk karakter anaknya sehingga selama pembelajaran di rumah, karakter anak menjadi tidak tertanam dengan baik. Pada jenjang sekolah menengah pertama, pendidikan karakter itu wajib ada, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga guru selaku tenaga pendidik harus mampu membantu dalam pembentukan karakter siswa, yaitu dengan pemberian bentuk-bentuk keteladanan, cara menyampaikan materi pelajaran dengan baik, mengajarkan sikap saling menghargai, dan hal-hal lain yang berkaitan. Hal ini dikemukakan oleh Zul Nuraini tahun 2012. Sehubungan dengan hal itu, guru bahasa Indonesia wajib memberikan materi keterampilan berbicara agar mampu menanamkan karakter berani berbicara pada siswa atau peserta didik dan menjadikannya percaya diri dalam menyampaikan gagasan yang dimilikinya. Pendidikan karakter di sekolah memungkinkan untuk tercapai jika dibarengi dengan tindakan profesional dari seorang guru serta berkelanjutan dari sekolah, guru, serta orang tua. Penanaman pendidikan karakter pada siswa di era pandemi ini dapat ditempuh melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah salah satu media pembelajaran daring yang memungkinkan layanan jarak jauh dengan kolaborasi seluler, konferensi video, menggabungkan obrolan serta pertemuan online sehingga sangat membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan siswa atau peserta didik dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, terutama dalam mengakses media pembelajaran Zoom Meeting. Adapun penelitian relevan terkait penelitian ini, yang pertama penelitian oleh Rizky Marsha dan kawan-kawan tahun 2014, yang kedua penelitian oleh Lulu Parhatul Umma tahun 2020, dan yang ketiga penelitian oleh Ananda Kurniawati tahun 2021. Penelitian yang pertama penelitian Rizky Marsha dan kawan-kawan tahun 2014 dengan judulnya yaitu Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP Negeri 1 Gunung Sugi. Hasil temuannya sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Gunung Sugi dilaksanakan dengan mencantumkan pendidikan karakter di dalam proses pembelajarannya. Adapun nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Gunung Sugi, yaitu nilai religius, kreatif, tanggung jawab, toleransi, jujur, menjaga lingkungan, disiplin, dan peduli sosial. Penelitiannya lebih menekankan pada penanaman pendidikan karakter yang dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Indonesia saat kegiatan belajar offline atau luring. Berdasarkan penelitian ini, menunjukkan bahwa penanaman pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Indonesia memang sangat penting agar para siswa menjadi berkarakter atau berkepribadian yang baik dalam menjalani kehidupannya. Penelitian yang kedua yaitu penelitian Lulu Parhatul Umma yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul penelitiannya yaitu Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Jarak Jauh Bahasa dan Sastra Indonesia. Hasil temuannya sampai pada kesimpulan yaitu kebijakan pemerintah tentang dilaksanakannya penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran jarak jauh materi bahasa dan sastra Indonesia yang dapat diintegrasikan melalui keterampilan berbahasa, yang terdiri dari 4 aspek, yaitu membaca, mendengarkan atau menyimak, menulis, dan berbicara, serta 5 nilai karakter utama, yaitu gotong royong, mandiri, religius, integritas, dan nasionalis.
Penelitiannya lebih menjelaskan tentang penguatan pada pendidikan karakter yang dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh materi bahasa dan sastra Indonesia tanpa mengkhususkan pada satu media pembelajaran. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh materi bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan karakter itu sangat perlu untuk diberikan penguatan agar siswa kembali menguasai dan mempraktikkan nilai-nilai karakter dalam kesehariannya. Selanjutnya, penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ananda Kurniawati tahun 2021 dengan judul penelitiannya Problematika Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Peserta Didik dalam Pembelajaran Jarak Jauh Studi Kasus di MTSN 1 Sidoarjo. Hasil temuannya sampai pada kesimpulan bahwa keterlambatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring adalah problematika dalam penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik di MTSN 1 Sidoarjo. Dalam penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai problematika dalam penanaman nilai-nilai karakter itu sendiri. Penelitiannya memperlihatkan pentingnya penanaman pendidikan karakter agar problematika yang dihadapi selama pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dapat teratasi. Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penanaman pendidikan karakter memang telah dilakukan sebelumnya. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan. Kali ini peneliti lebih terfokus meneliti tentang penanaman pendidikan karakter pada mata pelajaran bahasa Indonesia khusus menggunakan media pembelajaran Zoom Meeting. Kemudian hasil akhirnya adalah untuk mengetahui penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8 melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimanakah karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Selayar pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8 melalui media pembelajaran Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Selayar? Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Selayar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8 melalui media pembelajaran Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Selayar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis. Secara teoretis, hasil penelitian ini akan menggambarkan fakta mengenai penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8 melalui media pembelajaran Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Selayar. Kemudian manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat untuk guru dan calon peneliti, yaitu untuk guru bahasa Indonesia kelas 7 dan 9 di SMP Negeri 2 Selayar. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pada penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Untuk guru lain, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran atau pandangannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring yang arahnya menuju pada penanaman pendidikan karakter. Untuk calon peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi dalam melakukan pengembangan penelitian lainnya yang berkaitan. Kajian teori yang pertama, pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Licona tahun 1991, pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara sengaja sehingga seseorang terbantu dalam memahami nilai-nilai etika inti serta dapat
memperhatikan, dan mempraktikkannya. Ada 3 bagian yang memiliki keterkaitan sekaligus menjadi pembentuk karakter, yaitu perilaku moral, perasaan moral, dan pengetahuan moral. Hal ini dikemukakan oleh Licona tahun 2013. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Thomas Licona mengemukakan bahwa tujuan pendidikan karakter itu bersumber pada riset sejarah di segala penjuru negeri, yaitu membuat para generasi penerus bangsa menjadi pintar dan mempunyai sikap baik serta berbudi pekerti luhur. Tujuan pendidikan karakter bagi Thomas Licona bisa dilihat pada 6 aspek, yaitu kesadaran moral, mengetahui nilai moral, menentukan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, serta pengetahuan pribadi. Selanjutnya, prinsip pendidikan karakter. Bagi Licona dan kawan-kawan, tahun 2014 menerangkan bahwa terdapat 11 prinsip dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang wajib diterapkan supaya penanaman pendidikan karakter bisa berjalan efisien. Yang pertama, selaku pondasi karakter yang sifatnya baik, komunitas sekolah melakukan pengembangan nilai-nilai etika inti dan juga pada nilai-nilai kinerja penunjangnya. Yang kedua, sekolah mengartikan karakter secara komprehensif dengan 3 komponen, yaitu berpikir, melakukan olah rasa, serta berperilaku. Kemudian yang ketiga, sekolah melakukan pendekatan yang intensif, proaktif, dan komprehensif. Yang keempat, sekolah menghasilkan suatu komunitas yang memiliki rasa peduli besar. Yang kelima, sekolah memberikan kesempatan luas kepada siswa-siswinya untuk melakukan berbagai macam aksi moral. Yang keenam, sekolah mempersiapkan kurikulum akademik yang menantang dan bermakna, mampu menghargai semua siswa, memberikan peningkatan karakter agar dapat membantu mereka untuk mencapai kesuksesannya. Yang ketujuh, sekolah memberikan dorongan kepada siswa agar mempunyai motivasi yang kokoh. Kemudian yang kedelapan, kepala sekolah, guru, dan staf sekolah merupakan komunitas. Yang kesembilan, sekolah memberikan sokongan secara penuh pada gagasan pendidikan karakter agar tercipta kepemimpinan bersama. Yang kesepuluh, sekolah mengaitkan keluarga serta anggota warga selaku mitra. Yang kesebelas, sekolah melaksanakan asesmen terhadap budaya dan iklim sekolah, mengaktifkan fungsi para staf yang juga sebagai pendidik karakter di sekolah, serta sejauh mana siswa dapat menerapkan karakter yang baik dalam kesehariannya. Kemudian yang keempat, nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Thomas Licona, unsur-unsur karakter utama, esensial, dan wajib ditanamkan kepada siswa itu ada 7. Yang pertama, kegagah beranian. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, belas kasih. Dan yang ketujuh, kontrol diri. Sementara bagi Hasan tahun 2010, nilai-nilai yang teridentifikasi dari sumber-sumber pembelajaran karakter itu ada 18. Yang pertama, religius. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Yang ke-11, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif. Yang ke-14, cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan. Yang ke-17, peduli sosial. Yang ke-18, tanggung jawab. Kajian teori yang kedua yaitu penanaman pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Indonesia. Upaya menanamkan pendidikan karakter pada siswa bisa dilakukan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam menanamkan pendidikan karakter, maka target integrasinya adalah materi pelajaran, prosedur penyampaian,
dan pengalaman belajar yang bisa dimaknai oleh peserta didik karena itu merupakan hal terpenting. Gambaran nilai-nilainya dapat diwujudkan bila pembelajaran bahasa Indonesia dipahami oleh guru serta upayanya untuk melatih keahlian berbahasa peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis yang sejalan dengan fungsinya. Tetapi realitas yang terjadi, guru kerap terjebak dalam pengajaran yang hanya tentang teori kebahasaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Slamet tahun 2007, bahwa pengajaran bahasa Indonesia bukan hanya pengajaran tentang kebahasaan, tetapi lebih pada pengajaran keahlian atau keterampilan berbahasanya. Proses pembelajaran bahasa Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam standar isi mata pelajaran bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Mendiknas tahun 2006 menekankan pada hal berikut. Yang pertama, berbicara dengan efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, menghargai bahasa Indonesia dan bangga menggunakannya sebagai bahasa persatuan sekaligus sebagai bahasa negara. Yang ketiga, menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia secara kreatif dan tepat untuk berbagai macam tujuan. Yang keempat, memakai bahasa Indonesia agar keahlian intelektual dan kematangan emosional serta sosial dapat meningkat. Yang kelima, menikmati serta menggunakan karya sastra untuk memperluas pengetahuan, menghaluskan akhlak atau budi pekerti dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian berbahasanya. Yang keenam, menghargai serta membanggakan sastra Indonesia sebagai intelektual dan khazanah budaya masyarakat Indonesia. Kajian teori yang ketiga, yaitu Zoom Meeting dalam pembelajaran bahasa Indonesia daring. Pemanfaatan media berbasis internet bisa berhubungan dalam berlangsungnya proses atau kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Terdapat banyak media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan selaku pendukung kelancaran pendidikan daring. Salah satu media pembelajaran tersebut adalah Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan suatu aplikasi yang bisa mendukung kebutuhan komunikasi dimanapun serta kapanpun dengan banyak orang tanpa wajib berjumpa raga secara langsung. Zoom Meeting ini sangat sesuai untuk melaksanakan video conference. Media pembelajaran Zoom Meeting dibuat untuk menjadikan siswa lebih bergairah dan aktif dalam mengikuti proses atau kegiatan pembelajaran daring. Kerangka berpikir dalam dunia pendidikan, termasuk di SMP Negeri 2 Selayar, rangkaian pembelajaran mencakup 3 aspek pembelajaran yang dicapai serta dinilai, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek pembelajaran ini tercakup dalam pendidikan karakter pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan karakter merupakan usaha penanaman pendidikan karakter yang dilakukan secara sadar oleh seluruh tenaga kependidikan dalam upaya membentuk akhlak atau budi pekerti yang utuh pada siswa, yaitu siswa yang cerdas dan bermoral. Penelitian ini khusus meneliti tentang karakter siswa serta penanaman pendidikan karakter oleh guru pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Selayar. SMP Negeri 2 Selayar ialah suatu sekolah unggulan yang terdapat di Kecamatan Bontomatekne, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menggunakan media pembelajaran Zoom Meeting dalam aplikasi pembelajarannya. Oleh sebab itu, melalui media pembelajaran Zoom Meeting, pendidik atau guru akan menanamkan kembali pendidikan karakter kepada siswa yang kurang ditanamkan dengan baik oleh orang tuanya di rumah. Penanaman pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru kepada siswa ini disesuaikan dengan teori pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, prinsip pendidikan karakter, serta nilai-nilai pendidikan karakter yang utama dan wajib
ditanamkan pada siswa dari Thomas Lipona untuk kembali memfokuskan penanaman pendidikan karakter siswa kelas 8 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Selayar tersebut. Dari karakter siswa serta penanaman pendidikan karakter oleh guru Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting yang diteliti, maka setelah itu dianalisis untuk mendapatkan kenyataan mengenai penanaman pendidikan karakter oleh guru Bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting di SMP Negeri 2 Selayar. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, tahun 1975, penelitian kualitatif adalah prosedur atau langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan juga sikap yang diamati. Kemudian yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah pengamatan mengenai suatu permasalahan yang dilakukan dengan sistematis serta akurat pada fakta maupun sifat objek tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Mahmud pada tahun 2011. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMP Negeri 2 Selayar yang didirikan pada tanggal 19 Juli 1965 melalui SK atau Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 97 SK 365-66. Alamat sekolah terletak di Jalan Pendidikan nomor 1 Batang Mata, Kabupaten Selayar. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Yang keempat, fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Selayar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan penanaman pendidikan karakter oleh guru Bahasa Indonesia kelas 8A melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Selanjutnya, deskripsi fokus. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini, yang pertama, penanaman. Penanaman adalah cara atau usaha, perbuatan, proses menanam, menanami atau menanamkan. Bersumber pada KBBI tahun 2008. Yang dimaksud penanaman adalah suatu usaha yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Selayar dalam menanamkan pendidikan karakter melalui media pembelajaran Zoom Meeting untuk menumbuhkan dan membentuk karakter atau kepribadian baik kepada siswa-siswinya. Yang kedua, pendidikan karakter adalah pendidikan holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosialnya siswa sebagai pondasi untuk pembentukan generasi mandiri dan berkualitas serta berprinsip pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini dikemukakan oleh Raharjo tahun 2010. Yang ketiga, mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran penting untuk diajarkan di sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Adanya mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah diharapkan dapat membantu siswa dalam melakukan pengenalan diri, pengenalan budaya, dan pengenalan budaya orang lain, menemukan gagasan maupun perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Yang keempat, media pembelajaran Zoom Meeting. Media pembelajaran Zoom Meeting adalah media pembelajaran online berbasis video sehingga memungkinkan guru dan siswa dapat berinteraksi lebih komunikatif. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah karakter siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Selayar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan penanaman pendidikan karakter
oleh guru bahasa Indonesia kelas 8A melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Sedangkan sumber datanya dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bahasa Indonesia kelas 8A, dan siswa kelas 8A. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Dalam hal ini peneliti bergabung di room Zoom pembelajaran dengan mengikuti rangkaian kegiatan yang dijadikan objek penelitiannya, namun tidak seluruhnya. Intinya hanya melakukan pengamatan. Data observasi adalah karakter siswa secara umum dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Kemudian yang kedua, wawancara. Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia kelas 8A SMP Negeri 2 Selayar. Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian ini, yaitu karakter siswa kelas 8A pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8A melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Dalam hal ini, metode wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi terkait dengan topik kajian yang berasal dari dokumen-dokumen SMP Negeri 2 Selayar, misalnya daftar peserta didik, daftar guru, peraturan-peraturan, kalender akademik, silabus, atau RPP. Selanjutnya, angket. Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan esai, sehingga responden memiliki keleluasaan dalam menjawab pertanyaan tentang penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8A melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Untuk memperoleh data tentang penanaman pendidikan karakter oleh guru bahasa Indonesia kelas 8A melalui media pembelajaran Zoom Meeting, maka peneliti menyebarkan angket kepada siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Selayar. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, kemudian display data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap mereduksi data, yang dilakukan peneliti adalah memilah hal-hal pokok, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal bersifat penting, mencari tema dan polanya, serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta angket. Data tentang penanaman pendidikan karakter pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting diseleksi serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan serta fokus penelitian. Data yang dianggap penting setelah itu didisplaykan. Tahap yang kedua yaitu penyajian data atau data display. Data pada tahap kedua ini disajikan menjadi beberapa bentuk. Data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta angket sebagian besar disajikan ke dalam bentuk naratif deskriptif. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti menyajikan informasi ke dalam wujud tabel untuk mempermudah dalam membaca informasi. Tahap yang ketiga yaitu pengambilan kesimpulan. Tahap yang ketiga ini yaitu menarik kesimpulan serta verifikasi data. Peneliti sudah mencoba untuk melakukan kredibilitas bisa ditilik kembali dengan mengecek kebenaran serta kecocokan dalam penarikan kesimpulan tentang penanaman pendidikan karakter siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Selayar pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran Zoom Meeting. Selanjutnya, instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian, yang pertama key instrumen yaitu peneliti. Kemudian yang kedua instrumen lainnya yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, alat rekam, dan pedoman angket. Selanjutnya, pemeriksa keabsahan data terbagi menjadi dua, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pada triangulasi sumber,
Sumber data primernya pada penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia. Untuk pengumpulan datanya, peneliti melakukan wawancara pada kedua sumber data tersebut. Kemudian data yang diambil oleh peneliti melalui hasil wawancara itu dideskripsikan dan dikelompokkan. Data mana saja yang mempunyai kesamaan dan data mana saja yang dianggap mempunyai pandangan berbeda. Selanjutnya, dari data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan akhir yang dilanjutkan dengan meminta kesepakatan pada sumber yang diwawancarai sebelumnya. Kemudian triangulasi yang kedua yaitu triangulasi metode. Teknik pengumpulan datanya yaitu berupa angket, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian tentang penanaman pendidikan karakter pada mata pelajaran bahasa Indonesia, peneliti menyebarkan angket kepada siswa kelas 8A. Selanjutnya, untuk melihat kesesuaian data yang ada, peneliti lalu melanjutkan dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi dan dokumentasi agar dapat dilihat kesesuaian data awal yang telah diperoleh melalui metode angket. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.